Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Anissa Fikri Latifah dari kelas 10-11. Kali ini aku bakal ngejelasin materi mengenai dinamika litosfer dan dampaknya bagi kehidupan. Submateri yang akan aku jelasin yaitu tenaga endogen dengan jenis tektonisme dan bagian patahan. Disimak terus ya. Nah, apa sih tenaga endogen itu? Tenaga endogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi dan menyebabkan perubahan pada permukaan bumi. Adanya tenaga endogen ini menyebabkan permukaan bumi menjadi tidak rata, dan hasilnya bisa berupa cekungan ataupun cembungan. Kalian bisa lihat kan kalau di bumi ini ada dataran rendah, dataran tinggi, dan lautan. Nah, hal itu disebabkan oleh permukaan bumi yang tidak rata. Nah, jenis tenaga endogen sendiri ada 3, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Apa sih pengertian tektonisme, vulkanisme, dan seisme ini? Nah, pada kesempatan kali ini, aku bakal membahas peristiwa tektonisme terlebih dahulu. Jadi, apa itu tektonisme? Tektonisme adalah tenaga endogen yang menyebabkan perubahan letak atau bentuk lempeng bumi. Ada 2 jenis proses tektonisme, yaitu epirogenetik dan orogenetik. Gerakan epirogenetik merupakan proses naik turunnya permukaan bumi yang disebabkan oleh gaya endogen dengan arah pergerakan secara vertikal dan berlangsung dalam wilayah yang luas dan waktu yang lama. Gerakan epirogenetik dibagi menjadi 2 berdasarkan arah pergerakannya, yaitu positif dan negatif. Pada epirogenetik positif, daratan mengalami penurunan sehingga permukaan air laut terlihat lebih naik. Sedangkan pada epirogenetik negatif, daratan mengalami kenaikan sehingga permukaan air laut terlihat seolah-olah menurun. Salah satu contoh dari peristiwa epirogenetik ini adalah pulau di Sulawesi Tenggara bernama Buton yang menjadi salah satu pulau penghasil aspal terbesar. Nah, sedangkan gerak orogenetik merupakan gerakan pada permukaan bumi baik secara vertikal maupun horizontal yang menyebabkan peningkatan dan penurunan wilayah pada wilayah yang sempit dan waktu yang singkat. Salah satu contoh dari peristiwa orogenetik ini adalah pegunungan Alpen. Nah, gerak orogenetik ini juga meliputi lipatan dan patahan. Kalian bisa perhatikan jenis-jenisnya pada gambar berikut ini ya. Nah, pada gerak orogenetik kan ada lapisan dan patahan. Kali ini, aku bakal ngejelasin apa sih itu patahan pada gerak orogenetik. Nah, patahan ini sendiri adalah permukaan bumi hasil dari gerakan tekanan horizontal dan tekanan vertikal yang menyebabkan lapisan bumi menjadi retak dan patah. Pembentukan patahan membuat gerak bumi patah dan bergeser dengan tidak rata. Misalnya, ada daratan yang naik dan turun atau bergerak secara horizontal ke samping. Nah, di sini aku juga bakal ngejelasin jenis-jenis dari patahan. Yang pertama ada horst atau tanah naik, merupakan bagian dari patahan yang mengalami pengangkatan lebih tinggi daripada daerah sekitarnya. Lalu yang kedua, ada graben atau slang atau yang bisa disebut dengan tanah turun, merupakan bagian dari patahan yang posisinya lebih rendah dibandingkan daerah sekitarnya. Lalu selanjutnya ada patahan memusat, merupakan sebutan bagi patahan yang dihasilkan dari tenaga endogen yang memusat. Lalu yang keempat ada patahan menyebar, merupakan sebuah nama atau sebutan bagi bentukan patahan yang disebabkan oleh tenaga endogen yang sifatnya menyebar. Lalu yang kelima ada patahan fleksur atau fault strap, merupakan bentuk patahan yang terjadi akibat dari dorongan dari satu sisi saja. Lalu yang keenam ada dextral, adalah patahan horizontal yang bergerak ke kanan, dan yang ketujuh ada sinistral, adalah patahan horizontal yang bergerak ke arah berlawanan dari patahan dextral atau bergerak ke kiri. Lalu yang terakhir ada patahan block mountain, merupakan kumpulan patahan yang tidak tersusun. Nah, tektonisme ini tergolong bencana alam yang cukup kuat loh, dalam arti dampaknya sangat besar dalam kehidupan manusia. Selain berdampak negatif seperti munculnya bencana alam berupa gempa bumi dan longsor, ada juga loh dampak positif yang dihasilkan dari adanya tektonisme. Lalu, apa aja sih dampak positif dari tektonisme ini? Nah, dampak positif dari tektonisme ini diantaranya
keanekaragaman bentuk bumi, munculnya logam-logam berharga, dan adanya pembentukan pegunungan dan juga lembah. Nah, itu dia pembahasan mengenai tektonisme. Kira-kira udah pada paham belum nih? Semoga paham ya. Mungkin cukup sekian pembahasan dari aku. Aku minta maaf apabila ada salah kata selama melakukan pembahasan materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.